Healthies, welcome back to NTI, Nursing Talks Inspiration. Bersama aku, host baru kalian, Trainer. Kita sekarang ada di episode ketiga, yaitu ngebahas serba penting sih self-hygiene. Sebelum kita masuk, kita kenalan dulu sama narasumber kita. Halo semuanya, nama aku Audrey Valrisa dari S1 Keperawatan tingkat 2. Perkenalkan, nama saya Francisco Febrian dari S1 Keperawatan tingkat 3. Iya, udah pada kenalan dong ya. Sekarang kita mau bahas lebih lanjut soal self-hygiene itu. Kalau menurut abang, apa sih self-hygiene? Self-hygiene itu suatu tindakan perawatan diri yang bertujuan untuk merawat kebersihan dan kesehatan. Self-hygiene itu terdiri dari mata, hidung, telinga, mulut, kuku, tangan, sampai bawah genitalia. Berarti kita harus jaga baik-baik dong ya teman-teman. Itu kalau menurut kakak, kenapa sih kita harus ngejaga self-hygiene? Nah, kalau menurut aku sendiri, kenapa kita penting banget nih bahas self-hygiene itu? Karena self-hygiene itu banyak banget manfaatnya untuk diri kita sendiri, baik itu juga buat untuk orang lain. Karena menurut aku, ketika kita menjaga kesehatan diri kita akan bisa mengurangi resiko pencegahan penyakit, lalu kita juga bisa menjaga kesehatan kulit kita, lalu meningkatkan kepercayaan diri kita dan mensejahterakan diri kita sendiri maupun orang lain, serta menyebabkan kenyamanan yang terjadi dalam lingkungan, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Kalau aku mau nanya lagi nih kak, kenapa sih kira-kira apa aja yang bisa ngakibatin kalau kita nggak jaga self-hygiene? Apalagi kan kita di Unai nih kak, kita tuh biasanya jarang banget mandi kan ya karena dingin. Kira-kira gimana tuh kak? Nah, jadi kalau misalnya kita nggak jaga diri kita untuk tetap bersih atau tetap sehat sendiri gitu ya, itu tuh bisa menyebabkan banyak banget masalah sih sebenarnya. Karena dari secara kayak dari penyakitnya aja, itu kita bisa nyebabin menularkan penyakit ke orang lain. Karena gini, kalau misalnya diri kita kotor, kita menumpuk bakteri nih, dan kita bertemu dengan orang lain, kita akan menularkan bakteri tersebut kepada orang lain juga. Lalu dari kenyamanan sendiri, kita kan kalau misalnya kita jorok, berarti kan kita akan bau nih, bau badannya, bau yang kita akan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga orang lain juga yang ada di sekitar kita itu nggak nyaman gitu. Nah, kalau dari mahasiswa Unai sendiri nih ya kak, yang jarang mandi ataupun jarang cuci muka nih misalnya karena airnya dingin gitu ya. Nah, itu tuh bisa menyebabkan masalah kulit loh kak, karena itu bisa orang-orang tuh bisa jerawatan, bisa beruntusan, atau menyebabkan iritasi dan masalah kesehatan lainnya. Tuh ya kak, teman-teman, dikurang-kurangin tuh yang suka ke kampus nggak mandi, bahaya banget loh buat temen-temennya. Nah, kalau menurut abang, apa aja sih faktor yang mempengaruhi self-hygiene? Faktor yang mempengaruhi personal hygiene itu sebenarnya banyak, tapi yang paling umum itu dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang malas, seperti yang kita alami lah ya di Una ini, karena cuaca yang dingin, kita jadi jarang mandi kan. Dari dingin tersebut lah membuat kita menjadi kurang bersih. Terus juga ada yang ketika kita makan jarang cuci tangan, itu juga bisa menyebabkan personal hygiene kita menjadi buruk. Terus ada juga pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Ya banyak orang yang tidak tahu bahwa hal-hal sepele seperti mencuci tangan sebelum makan, terus mandi 2 kali sehari minimal, itu bisa meningkatkan personal hygiene kita. Seperti itu. Tuh ya teman-teman, apalagi tadi disinggung soal pengetahuan, makanya kita ngebahas soal self-hygiene ini loh teman-teman. Tapi aku mau nanya nih ke kakak, ada nggak sih kelainan mental yang berhubungan sama self-hygiene? Ada kak. Jadi kalau kelainan mental sendiri yang kita bisa bahas ya, dari kelainan mental yang sekiranya berhubungan dengan personal hygiene itu ada contohnya kelainan mental OCD atau yang biasa kita sebut Obsessive Compulsive Disorder. Nah, jadi OCD sendiri adalah gangguan mental yang dimana ditandai OCD ini dengan perilaku orang ini melakukan perilaku tersebut berulang-ulang atau kayak merasa nggak nyaman, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang dan tidak terkendali kak. Nah, contohnya nih ya, misalnya kalau yang berhubungan dengan self hygiene, ada tuh kayak kasus orang yang bisa mandi tuh 3-4 kali dalam sehari, padahal dia tidak berkeringat sama sekali atau dalam keadaan dia nggak kotor gitu. Nah,
ada juga orang yang kayak mencuci tangan terus-terusan gitu, padahal dia nggak mau makan atau dia tidak sehabis makan gitu, tapi dia melakukan kegiatan tersebut berulang kali. Nah, itu bisa kita sebut gangguan mental OCD atau obsessive compulsive disorder. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang punya kamar yang teman sekamar yang punya OCD, jadi harus hati-hati, kita harus tetap jaga self hygiene kita. Tapi kita belum selesai nih, sekarang kita masuk di mitos dan fakta. Yang pertama, mitos atau fakta nih, kalau kita sering cuci rambut atau shampoo itu bakal ngerusak rambut. Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya mencuci rambut setiap hari itu bukan yang berbahaya sih, nggak ada dampak apapun. Kalau ini cuman memang kalau secara berlebihan emang berbahaya sih Kak, karena itu akan merusak kulit kepala rambut kita gitu. Jadi ketika kita melakukannya berlebihan, apalagi dengan shampoo yang nggak sesuai dengan kulit kepala kita, itu akan menyebabkan iritasi, ruam, ataupun masalah-masalah dalam kepala seperti ketombean ataupun rambut rontok seperti itu Kak. Cuman memang fakta sih kalau misalnya berlebihan itu juga memang nggak baik, karena kan kita seperti yang kita tahu ya, sesuatu yang berlebihan itu emang nggak baik. Bener sih Kak, karena aku juga pernah ngalamin dulu rambut aku tuh kering banget, pecah-pecah, sampai akhirnya dimarahin sama tukang cukur rambut, katanya aku terlalu sering cuci rambut pakai shampoo, katanya itu tidak baik. Oke, nomor 2 nih, mitos fakta nomor 2. Hand sanitizer lebih efektif daripada air biasa, bener nggak Bang? Sebenarnya sih enggak ya. Hand sanitizer itu kita gunakan sebagai pengganti mencuci tangan yang menggunakan air apabila tidak ada air. Nah, kenapa? Karena ketika mencuci tangan itu lebih bersih, ya seperti aja tangan kita kotor lah. Kita kan lebih baik menggunakan air yang mengalir daripada hand sanitizer. Jadi hand sanitizer itu hanya untuk pengganti metode pencucian dengan air mengalir. Seperti itu. Hati ya teman-teman, karena hand sanitizer itu bahan kimia loh teman-teman. Temen aku ada yang pernah lecet tangannya karena terlalu sering pakai hand sanitizer. Lanjut, sikat gigi dengan keras itu efektif nggak sih Kak? Waduh, kalau ini udah harus dibantah banget ya teman-teman, karena secara aja dibilang sikat gigi secara keras itu tuh bener-bener nggak efektif banget teman-teman. Karena apa? Karena menyikat gigi secara keras itu bisa merusak enamel dari gigi ataupun gusi. Gusi bisa berdarah, luka, dan bisa terjadi kerusakan pada gigi tersebut gitu. Karena gini loh, kalau misalnya kita sikat gigi itu kan maksudnya kalau kita sikat gigi biasa itu kan ya pada umumnya sebentar gitu kan, nggak terlalu lama. Dan mungkin ada orang yang ingin buru-buru banget gitu kan, yang menyikat giginya tuh keras banget gitu. Nah itu tuh bisa merusak dari enamel giginya sendiri, karena gusi itu bisa rentan sekali, bisa iritasi ataupun berdarah gitu. Karena itu akan menyakiti dari organ mulut kita dan gigi kita. Hati-hati ya teman-teman, gusi itu sebenarnya rawan banget loh teman-teman, nggak boleh gampang kita rusak. Nah, mau nanya nih Bang, lanjut. Kalau mandi terlalu sering bisa ngerusak kulit nggak Bang? Enggak sih, secara umum enggak. Mandi terlalu sering itu tidak, apalagi dengan yang lembut ya, itu tidak dapat merusak kulit. Justru bagus. Nah, yang tidak bagus itu adalah tidak pernah mandi. Karena apa? Ya, kita tahu lah ya, akan mengeluarkan bau badan yang tidak sedap dan ya membuat tidak nyaman sekitar orang, bahkan untuk diri kita sendiri, seperti itu. Iya, tuh teman-teman yang sering gak mandi ke kelas dikurang-kurangin, bahaya tahu. Lanjut deh. Tidak perlu membersihkan alat kelamin, itu aneh sih Kak sebenarnya. Itu mitos banget sih, itu mitos banget. Karena faktanya ya teman-teman, kalau kita nggak membersihkan alat genitalia kita atau alat kelamin kita, itu tuh bisa dibilang itu udah resiko paling tinggi untuk kena infeksi saluran kemih kita kan, kantung kemih kita kan. Nah, jadi itu sendiri tuh bisa menyebabkan penyakit yang malah bisa lebih serius untuk diri kita sendiri gitu. Jadi membersihkan alat genitalia itu penting banget sih Kak sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kalau dibilang tadi tidak membersihkan genitalia itu bagus, itu apa ya, kayak menurut aku nggak banget sih, karena kalau misalnya kita nggak membersihkan itu
selain rugi di kita juga, itu juga akan menyebabkan bau yang tidak sedap ya, yang mungkin orang sekitar kita akan merasakan juga gitu bau tidak sedapnya gitu. Jadi harus membersihkan alat genitalia kita ya teman-teman. Selain dibersihin teman-teman, jangan lupa diganti karena jorok banget kalau misalnya kita tidak mengganti pakaian dalam kita. Lalu terakhir nih Bang, sabun cuci itu sama aja nggak sih Bang sama sabun cuci lain? Sebenarnya enggak ya. Sabun cuci untuk mencuci tangan itu beda-beda. Apalagi kita sebagai seorang perawat, untuk menangani pasien yang berbeda, pasti kita akan menggunakan sabun-sabun ataupun cairan antiseptik yang berbeda. Seperti itu. Iya, itu info lebih lanjut ya teman-teman ya. Kita udah hadir di segmen terakhir ya teman-teman. Terima kasih udah nungguin dari tadi nontonin kita sampai akhir. Berterima kasih untuk Kakak Audrey dan Abang yang udah menemani saya. Jangan lupa teman-teman, habis itu masih banyak lagi episode yang menunggu. Stay tune terus di tempat kami. Stay healthy, keep safe, bye-bye.